Selamat pagi menjelang siang teman-teman dan Kak Yunita. Saya Melia Anastasia Sibarani dengan NIM 221301-203 sebagai moderator pada siang hari ini. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi biopsikologi dengan judul Learning and Memory. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Melia Anastasia Sibarani dengan NIM 221301-203 dan rekan saya. Nama saya Nuraisya Siregar dengan NIM 2213010044 dan Nama saya Cynthia Dewananda dengan NIM 22052. Nama saya Fathia Hani dengan NIM 221301112. Nama saya Parulian Simanjunta dengan NIM 221301217. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Ais. Learning and Memory. Learning dalam bahasa Indonesia adalah belajar yang artinya proses pengubahan tingkah laku pada seseorang karena adanya interaksi orang tersebut terhadap lingkungannya dengan cara memahami dengan panca inderanya. Sedangkan memori atau ingatan adalah cara manusia dalam menyimpan suatu peristiwa atau kegiatan yang dipelajarinya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Next slide. Amnesia adalah gangguan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengingat fakta, informasi, atau kejadian yang pernah dialaminya. Jenis-jenis amnesia ada beberapa, yaitu anterograde, yaitu gangguan dalam mengingat ingatan baru, disebabkan karena adanya kerusakan pada bagian hipokampus. Selanjutnya ada retrograde, yaitu gangguan tidak dapat mengingat kembali mengenai kejadian sebelumnya seperti ingatan masa kecil. Yang kemudian ada infantil, yaitu amnesia anak-anak atau kondisi tidak bisa mengingat kejadian 3 hingga 5 tahun awal kehidupannya. Selanjutnya ada global sementara, yaitu penderita biasanya mengalami rasa bingung dan gelisah ringan dan sementara yang berulang. Next slide. Mekanisme of consolidation and retrieval. Memori sendiri dapat menjadi memori jangka panjang jika kegiatan yang dilaksanakan secara berulang-ulang dan konsisten. Memori mencakup dua hal, yaitu consolidation, proses di mana otak membentuk representasi fisik permanen dari memori yang telah masuk ke ingatan, dan retrieval atau penarikan kembali, yaitu tahap di mana ingatan yang disimpan kembali dikeluarkan dari penyimpanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah where memory are stored. Area hipokampus atau hipokampal tidak selalu sebagai tempat penyimpanan memori yang permanen. Hipokampus bertugas mengkoordinasikan interaksi di antara area kortikal yang terlibat dalam belajar. Misalnya saat ini kita melihat suatu objek lalu kita pelajari, maka hipokampus mengkoordinasikan korteks visual dan korteks motorik. Kita telah belajar di bab 3 bahwa memori untuk pengalaman pendengaran dilokasikan di korteks asosiasi pendengaran, dan di bab 8 bahwa bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari disimpan dalam area Broca. Dengan demikian, ingatan atau memori tidak disimpan dalam satu area saja. Juga tidak setiap ingatan didistribusikan atau disimpan ke seluruh otak. Sebaliknya, ingatan atau memori yang berbeda terletak di area kortikal yang berbeda. Tampaknya menurut di mana informasi itu diproses. Next slide.
Lalu materi selanjutnya adalah two kinds of learning. Yang pertama, deklaratif. Disebut juga memori eksplisit, yaitu suatu sistem memori yang dikendalikan secara sadar, sengaja, dan fleksibel. Menghasilkan ingatan tentang fakta, orang, dan peristiwa yang dapat diungkapkan oleh seseorang. Misalnya, siapa yang mengajar materi mata kuliah biopsikologi kelas kita, lalu apa yang kita dapat setelah belajar materi ini? Yang kedua adalah non-deklaratif. Disebut juga memori implisit, yaitu sistem memori yang mempengaruhi persepsi dan tingkah laku individu tanpa melihat pengetahuan, kesadaran, ataupun keinginan. Menghasilkan memori non-statable seperti keterampilan maupun emosional. Alasan untuk membedakan kedua jenis pembelajaran ini adalah karena keduanya memiliki asal yang berbeda di otak. Amigdala memiliki fungsi tambahan yang melintasi jenis belajar, baik positif maupun negatif, meningkatkan daya ingat peristiwa, memperkuat ingatan deklaratif, dan meningkatkan aktivitas di hipokampus. Next slide. Working memory atau memori kerja adalah sistem kognitif dengan kapasitas terbatas yang dapat dengan sementara menyimpan informasi dan menyediakan daftar sementara untuk informasi saat sedang digunakan. Register juga menyimpan informasi yang diambil dari memori jangka panjang saat informasi lain digunakan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Memori kerja atau working memory ini memiliki kapasitas yang sangat terbatas, dan informasi dalam memori kerja tersebut memudar jika dalam hitungan detik itu tidak di-recall atau diulang kembali. Fungsi memori kerja atau working memory dilakukan di berbagai bagian otak. Namun, daerah temporal dan parietal tidak memainkan peran utama. Lalu peran utamanya adalah area prefrontal sebagai register memori sementara dan sebagai pusat eksekutif. Artinya, mengatur jenis strategi perilaku dan pengambilan keputusan, serta mengkoordinasikan aktivitas di area otak yang terlibat dalam fungsi persepsi dan respon tugas atau memori kerja, atau working memory. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya itu adalah brain change in learning. Nah, ternyata selama proses kita belajar itu, otak kita juga terus mengalami perubahan, di mana perubahan tersebut itu meliputi terciptanya suatu koneksi baru antar neuron. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara kerja otak kita ketika kita melakukan pembelajaran. Nah, yang pertama itu adalah long term potentiation. Seperti yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya, kita itu tahu kalau otak terdiri dari miliaran neuron, yang mana neuron itu saling berkomunikasi satu sama lain melalui celah sinapsis. Nah, sinapsis ini ternyata juga punya kemampuan di mana koneksi sinapsis dapat berubah-ubah tergantung kekuatan yang diterimanya. Nah, kemampuan ini disebut dengan synaptic plasticity. Synaptic plasticity ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu long term potentiation atau LTP dan long term depression atau LTD. Nah, long term potentiation ini adalah peningkatan kekuatan sinapsis karena diikuti oleh rangsangan yang berulang. Sedangkan long term depression ini merupakan proses di mana koneksi sinapsis antar neuron menjadi lebih lemah. Nah, LTP ini akan terjadi ketika rangsangan yang kita terima itu berfrekuensi tinggi ataupun berulang, sehingga akan memperkuat koneksi sinapsis. Nah, seperti yang dilihat pada gambar yang di atas itu merupakan long term depression karena belum diberi frekuensi yang tinggi serta pengulangan. Namun ketika sudah diberi frekuensi yang tinggi serta pengulangan yang sering, misalnya kita sering mengulang pelajaran yang kita lakukan, maka dia akan berubah menjadi LTP atau long term potentiation. Lalu juga ada efek yang disebut dengan associative long term potentiation atau ALTP.
yaitu keadaan di mana sinapsis menerima rangsangan lemah ketika sinapsis lainnya di neuron postsinapsis yang sama menerima rangsangan yang kuat. Maka sinapsis yang lemah itu juga akan menjadi kuat. Lalu juga ada yang namanya itu associative long term depression atau ALTD, yaitu keadaan di mana neuron presinapsis tidak ditembakkan ketika neuron postsinapsis sedang ditembakkan oleh neuron yang lain. Maka kedua sinapsis tersebut akan menjadi lemah. Selanjutnya adalah sinapsis change. Jadi pelepasan neurotransmitter dari neuron presinapsis itu ternyata memerlukan semacam umpan balik dari neuron postsinapsis. Nah, ketika neuron postsinapsis ini aktif karena suatu rangsangan, maka neuron postsinapsis ini akan melepaskan suatu gas yang namanya itu nitrit oksida atau NO ke celah sinapsis. Nah, kemudian gas ini akan menyebar ke neuron presinapsis yang menyebabkan neuron presinapsis ini merilis yang namanya neuron transmitter. Nah, selama LTP tadi terjadi perubahan sinapsis termasuk peningkatan pelepasan neurotransmitter tadi, peningkatan sensitivitas reseptor, serta perubahan struktural pada sinapsis. Nah, di sebagian lokasi di sinapsis itu, neuron transmitter yang terlibat dalam LTP itu biasanya adalah glutamat, yang mana ketika rangsangan diberikan, maka glutamat ini akan dikeluarkan dari neuron presinapsis menuju ke neuron postsinapsis, yang mana neuron postsinapsis ini terdapat dua jenis reseptor yang namanya itu AMPA dan NMDA. Nah, contohnya ini seperti digambar. Nah, glutamat ini akan menempel pada kedua reseptor tadi dan mengaktifkan keduanya sehingga natrium akan masuk dan menyebabkan terjadinya depolarisasi. Tapi jika glutamat yang dikeluarkan itu cuma dikit karena rangsangan yang diterima lemah dan tidak berulang, maka reseptor NMDA ini tidak aktif karena di reseptor NMDA ini masih terblokir oleh namanya ion magnesium. Tapi ketika neuron presinapsis ini diberi rangsangan yang kuat, maka glutamatnya juga akan menghasilkan lebih banyak, sehingga akan menempel lebih banyak di reseptor AMPA dan NMDA, sehingga ion magnesium tadi bisa keluar dan natrium dan kalsium tadi bisa masuk lebih banyak sehingga proses depolarisasi lebih sempurna. Nah, proses perubahan sinapsis ini juga akan mengubah struktur di dendrit, yang mana neuron postsinapsis tadi akan meningkatkan jumlah dendritic spines sehingga membuat sinapsis lebih sensitif dalam menerima suatu rangsangan yang baru. Selanjutnya adalah the role of LTP in learning, yang mana LTP ini punya peran yang sangat penting bagi kehidupan kita, terutama dalam proses pembelajaran, di mana LTP ini membuat kita bisa mengingat suatu memori menjadi memori jangka panjang sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran kita. Nah, kalau kita mengurangi LTP ini seperti tidak sering mengulang-ulang pelajaran kita, maka proses pembelajaran kita akan rusak di mana kita bakalan sulit untuk menerima suatu informasi yang baru dan mengingatnya. Baik, sekian presentasi dari saya, akan saya kembalikan ke teman saya yang lain. Oke, selanjutnya adalah disorders of learning. Next. Selanjutnya adalah Alzheimer disease. Alzheimer merupakan jenis demensia, yaitu kelainan yang ditandai dengan kerusakan otak, progresif, dan gangguan memori, serta kemampuan kognitif lainnya. Penyakit ini memiliki dampak yang ditargetkan pada bagian otak yang mengontrol kemampuan seseorang untuk berpikir, mengingat, dan berkomunikasi dengan jelas, serta menyebabkan penurunan daya ingat. Faktor penyebab demensia yaitu pertama kebiasaan merokok, kedua faktor usia, ketiga obesitas, dan yang keempat masalah kesehatan mental seperti depresi, serta yang terakhir adalah mutasi genetik. Penyebab Alzheimer diperkirakan terjadi penumpukan protein abnormal yang mengganggu kinerja sel-sel saraf di otak.
Penyebab Alzheimer sendiri itu tidak hanya itu, tapi juga gaya hidup yang tidak sehat seperti jarang olahraga, makan makanan berkolesterol tinggi, dan kadar gula yang tinggi. Next. The disease brain plaques and tangles. Plaques itu adalah gumpalan amiloid atau sejenis protein yang mengelompok di antara terminal akson dan mengganggu proses transmisi saraf. Dan tangles adalah jaringan neurofilament abnormal yang berkembang di dalam neuron dan juga berhubungan dengan kematian sel-sel otak. Next. Ini adalah contoh gambar normal neuron yang masih normal ya, yang belum ada terkena Alzheimer, yang dimana normal itu belum ada tangles dan plaques. Kemudian yang Alzheimer neuron itu terdapat tangles serta ada plaques-nya. Next. Alzheimer and heredity. Hereditas atau keturunan merupakan faktor penting dalam penyakit Alzheimer. Namun, harus diingat bahwa bukan patologi atau penyakit itu sendiri yang ditransmisikan, tapi hanya kecenderungannya. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pencegahannya. Hereditas itu pewarisan ciri fenotip dari induk kepada keturunannya. Next. Treatment of Alzheimer disease. Pengobatan biasanya melibatkan peningkatan ketersediaan asetilkolin. Tetapi pengobatan eksperimental mengambil pendekatan lain seperti pengembangan obat-obat baru. Ini telah beralih ke imunisasi melawan Alzheimer dengan menyuntikkan amyloid B untuk menghasilkan reaksi kekebalan. Alzheimer sendiri belum ada pengobatan yang tepat, tapi mereka memiliki obat untuk memperlambat penyakit Alzheimer itu terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Berikutnya ada Korsakoff syndrome. Ini merupakan sindrom yang disebabkan karena kekurangannya vitamin B1 yang menyebabkan penderita mengalami gangguan memori seperti pembuntukan ingatan palsu dan memudarnya ingatan jangka pendek. Kekurangan vitamin B1 yang paling parah itu kebanyakan disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berlebihan. Kekurangan vitamin B1 yang berkepanjangan dapat menyebabkan penyusutan bahkan hilangnya neuron atau sistem saraf pusat di seluruh otak, terutama di talamus otak yang berfungsi untuk menyampaikan informasi sensorik dan bertindak. Adapun gejala yang dialami itu, yang pertama itu adanya gangguan memori. Biasanya ini akan mengganggu memori jangka pendek serta pembentukan memori palsu untuk mengisi memori yang hilang tersebut. Yang berikutnya itu, dia akan sulit dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Adapun gejala yang terakhir itu, perilakunya itu dapat berubah tiba-tiba gitu. Untuk pengobatan dari Korsakoff syndrome, itu dapat dilakukan dengan memberikan vitamin B1 ataupun suplemen B1 ke dalam suntikan, oral, ataupun pemberian pola makan yang kaya akan vitamin B1. Next slide. Untuk materi dari kelompok kami sudah selesai, kami langsung masuk ke case method. Dari case method kami, ada seorang ibu yang awalnya itu mampu untuk mengingat dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, ibu tersebut mulai melupakan ingatan jangka panjang dan pendeknya. Suatu ketika, ada seseorang yang datang untuk bertamu ke rumah beliau. Beliau menjamu tamu tersebut dan menawarkan minuman, sembari menanyakan nama lengkap dari tamu tersebut. Setelah beberapa menit berlalu, ibu tersebut kembali menawarkan minumannya dan kembali menanyakan nama lengkap dari orang tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang sampai akhirnya orang tersebut kembali ke rumahnya. Semakin lama, kondisi ibu itu semakin parah. Dia mulai lupakan hal sederhana, mulai dari bagaimana caranya dengan makan dengan sendok, maupun bagaimana caranya untuk mandi menggunakan shower dan kegiatan sederhana lainnya. Next slide.
Adapun pembahasan dari case method kami itu, dari kasus di atas kita tahu bahwa ibu itu menderita kasus penyakit demensia yang berkaitan dengan Alzheimer. Penyakit ini belum diketahui secara pasti mengenai kebenarannya, tetapi perubahan genetik ini diturunkan dari orang tua diduga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit ini. Selain faktor genetik, kelainan protein dalam otak juga diduga dapat merusak sel saraf sehat di dalam otak. Kasus-kasus seperti ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, awalnya itu penderita akan mengalami gangguan daya ingat yang bersifat ringan, seperti sebuah peristiwa yang baru saja terjadi pada dirinya. Namun, seiring berjalannya waktu, penyakit ini bisa bertambah semakin parah. Dengan kondisi seperti ini, para penderita bisa mengalami linglung dan selalu merasa curiga terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan yang paling utama yang perlu kita ketahui bahwa penyakit seperti ini hanya rentan terjadi pada orang dengan usia lanjut. Pembahasan dari materi kami sudah selesai. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman dan Kak Yunita, sekian presentasi materi dari kelompok 10 yaitu Learning and Memory. Kami akan membuka sesi pertanyaan sebanyak 4 soal. Teman-teman bisa menyampaikannya di Google Classroom kita. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Selamat siang.